Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriana Usla Maghfirah dari Prodi S1 Manajemen NIM 1901010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dengan metode analisa ABC. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapital atau persediaan dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan, yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Selanjutnya yakni penjelasan metode analisa ABC. Analisis ABC adalah metode pengklasifian barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok besar yang disebut kelompok A, B, dan C. Analisis ABC membagi persediaan yang menjadi 3 kelas berdasarkan besarnya nilai atau value yang dihasilkan oleh persediaan tersebut menurut Schroeder 2010. Salah satu keuntungan dari analisis ABC adalah bahwa ia memberikan kontrol yang lebih baik atas barang-barang bernilai tinggi. Tetapi kerugiannya adalah bahwa ia dapat membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk terus menganalisis tingkat inventaris semua kategori. Adapun fungsi activity based costing atau metode ABC. Fungsi dari metode ABC yang pertama adalah guna membantu pihak perusahaan dalam mengambil beragam keputusan penting terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya dan penyusunannya. 2. Harga pokok penjualan yang dihasilkan nantinya akan lebih akurat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. 3. Metode ABC juga mampu membantu perusahaan dalam hal melakukan analisa terkait menentukan jumlah harga pokok yang harus diproduksi untuk bisa mencapai BEP atau break-even point secara lebih akurat. Selanjutnya yakni manfaat menghitung activity based costing. 1. Lebih mudah dalam mengambil keputusan. Jadi, apabila suatu perhitungan dilakukan secara lebih jelas dan detail, maka tentunya akan lebih memudahkan dalam hal mengambil keputusan, sehingga tidak perlu waktu yang lebih lama dalam memutuskannya. 2. Meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Bila menentukan harga dengan menggunakan cara ABC, maka akan lebih mudah bersaing dengan pihak kompetitor, karena harga yang diperoleh tidak akan jauh dari harga yang dikeluarkan oleh kompetitor, sehingga setiap konsumen pun tidak akan meragukan produk atau jasa kalian. 3. Pengawasan dan evaluasi. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan cara ABC akan disajikan secara jelas dan detail, sehingga akan lebih mudah untuk dievaluasi. Apabila menentukan sesuatu hal yang janggal dalam perhitungan, maka akan lebih mudah lagi dalam memperbaikinya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan yang nantinya akan dibuat. 4. Lebih mudah dalam mengembangkan produk. Analisa biaya yang sebelumnya sudah diperoleh dari hasil perhitungan ABC bisa digunakan lagi untuk melakukan rekayasa ulang pada proses produksi. Rekayasa ulang dalam hal ini bisa berhubungan dengan pengembangan produk. Selanjutnya, tujuan metode ABC. Tujuan activity based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Selanjutnya, kelebihan metode ABC. 1. Dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produknya lebih akurat. 2. Mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. 3. Dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. 4. Memberikan kemudahan kepada manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Adapun kekurangan metode ABC. 1. Dalam melakukan implementasi dan pengembangan metode ini terbilang cukup mahal. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi metode ini dari mulai sampai selesai membutuhkan waktu yang sangat lama, biasanya lebih dari 1 tahun sampai bisa berhasil. 3. Metode ini belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. 4.
Laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah studi kasus PT Sumberjaya Pramudita. Analisis dilakukan pada bahan baku yang termasuk ke dalam klasifikasi A dari metode ABC, yaitu plat berukuran 122 cm dikali 230 cm dengan tebal 0,8 mm dan plat berukuran 122 cm dikali 244 cm dengan tebal 2,25 mm. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Economic Order Quantity dan Periode Order Quantity. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Economic Order Quantity dan Periode Order Quantity lebih baik daripada metode aktual perusahaan, karena dapat menghemat total cost inventory. Berdasarkan uji ANOVA dan Tukey-Kramer prosedur yang dilakukan pada kedua jenis bahan baku ini, tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode Economic Order Quantity dan metode Periode Order Quantity secara total cost inventory. Akan tetapi, metode periode order quantity lebih baik digunakan untuk kedua jenis bahan baku tersebut, karena menghasilkan periode waktu yang lebih sedikit dan dapat menghemat total biaya persediaan perusahaan dalam setahun. Economic Order Quantity atau EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya perpesanan. Periode Order Quantity atau POQ merupakan metode yang dapat membantu proses pengendalian persediaan bahan baku. Metode ini menggunakan pendekatan pada konsep jumlah pemesanan ekonomis yang dipakai pada setiap periode yang bersifat permintaan diskrit atau beragam. Jadi kesimpulan penelitian studi kasus ini adalah bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan jumlah periode optimal dalam pemesanan bahan baku yang dapat meminimalkan biaya persediaan. Dan fokus masalah pada penelitian ini adalah sistem manajemen persediaan bahan baku yang belum diterapkan perusahaan, sehingga pemesanan selama ini masih dilakukan hanya berdasarkan perkiraan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.